Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal sabahir rabah fi Masjidil Ittihad, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan pengajian ini dimanapun anda berada, yang di rumah, yang melalui Facebook ini dan seterusnya, dan khususnya jamaah yang hadir di Masjid Al-Ittihad, legenda wisata yang mudah-mudahan dimuliakan dan disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah terima amal baik kita, salat subuh berjamaah kita, doa-doa kita, dan mudah-mudahan senantiasa Allah jaga kita dari segala musibah, musibah dunia dan musibah akhirat, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, mari kita sambung ta'lim kita, yang mana kita dalam tadabbur Al-Quran. Kita pada bulan yang lalu kita membahas tentang surat An-Nazi'at. Namanya aja suratnya An-Nazi'at, naz'ah, yaitu cabut, naz'ah. Makanya orang kalau dalam keadaan mau wafat dikatakan dalam keadaan naza'. Itu An-Nazi'at, yakni pencabutan. Maksudnya di sini yang dicabut apa? Nyawa kita. Kita sudah bahas tentang mukaddimah surat ini, luar biasa, membahas tentang masalah akidah, percaya atau tidak percaya, dan ini nyata walaupun kita tidak melihat malaikatnya, tidak melihat praktek mencabutnya, tapi kita menyaksikan keadaannya. Keadaannya orang bisa melihat ketika di akhir hayat, ada dalam keadaan susah, nggak bisa, susah banget, subhanallah. Ada yang mulus, nikmat. Ada yang kadang-kadang lagi dalam keadaan tidak sadar, joget-jogetan, lagi maksiat. Ada kemarin hari Jumat, seorang pejabat lagi sunnah qabliyah atau sebelum sholat Jumat, subhanallah, tiba-tiba katanya pingsan, dibawa dan kemudian diambil oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ada orang dalam keadaan susah, naza', makanya sering disebut dalam keadaan naza'. Nah, ini diterangkan kemarin bahwa ada dua macam ketika orang mau wafat. Ada yang dalam keadaan naza', nazi'at, yaitu dicabut, malaikatnya khusus, namanya malaikatul adab, walaupun itu adalah bagian daripada malakul maut. Malaikatul maut ada dua jenis, ada dua macam. Ada yang malaikat yang memang tugasnya mencabut dengan cabutan yang luar biasa. Ada lagi malaikat rahmah, malaikatul maut juga. Malaikatul maut, malaikat Israel, tapi menyebutnya dengan rahmah. Wan nasyitat, bagaikan orang mencabut ketika menyisir rambut sudah dikeramas, halus luar biasa, tidak terasa dicabut. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ini lagi menceritakan tentang iman. Iman ini ada malaikat. Malaikat itu bermacam-macam, ditugaskan oleh Allah. Allah di sini adalah bersumpah dengan malaikat-malaikat ini, yang kalian pasti akan menghadapi. Pertama, menyaksikan terlebih dahulu bisa ayah kita, keluarga kita, teman kita, orang lain. Nanti suatu saat kita juga akan melaksanakan atau dikerjakan oleh para malaikat, merasa ketika kita dicabut. Nah, ini Allah bersumpah dengan ini. Wan nazi'ati gharqa. Dengarkan baik-baik, an-nazi'at, mencabut. Ulama menjelaskan ini daripada Rasulullah, yang diambil ilmunya dari Rasulullah. Naza' itu mencabut dengan keras. Kenapa? Karena bagaikan itu ada akarnya kemana-mana. Akar menyambung mana-mana. Kalau kita pohon itu dinaza', dicabut,
Allah, akarnya sudah melilit ke sana ke sini, susah. Itu susah. Roh begitu juga. Ketika dicabut, kalau orang yang suka maksiat, kalau orang ini itu dengan cabutan yang susah. Baru meninggal aja sudah kelihatan susah. Kelihatan tanda-tanda su'ul khatimah. Tanda-tanda na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah mengatakan jangan tinggalin kalau ada orang mau meninggal. Minta tolong sama Allah. Ajarkan dia kalimat-kalimat tauhid, bacakan Al-Quran, bacakan istighfar, mintakan, ingatkan Allah, Allah, la ilaha illallah. Karena mereka dalam keadaan susah. Makanya kalau ada yang meninggal, jangan tinggalin kunci kamar terus tinggal biar mati, kayak na'udzubillah min dzalik. Deketin keluarga anda, ayah anda, keluarga anda, teman anda, siapa saja, murid anda, guru anda, deketin. Di situ jangan tinggal, sebisa mungkin di situ baca Al-Quran. Ada yang suruh dibaca, kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, Iqra'u Yasin inda mautakum. Sebagian orang ulama mengatakan Iqra'u, baca Yasin di dalam ada yang meninggal. Yang meninggal siapa? Maksudnya yang mau meninggal atau yang setelah meninggal. Yasin. Kenapa Yasin? Hadis Rasulullah mengatakan Yasin lima quri'atlah. Yasin itu untuk siapa yang membacanya. Niatkan mudah-mudahan diringankan ketika wafatnya, mudah-mudahan wafat husnul khatimah. Di situ atau baca laqinu mautakum, talqinkan dengan la ilaha illallah. Ingatkan ketika mau wafat, sebutkan ada Allah, sebutkan Allah itu segala-galanya dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Kalau Messi dalam keadaan Messi maksiat, mudah-mudahan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Apakah Messi diterima? Masih. Umat Nabi Muhammad kalau mau bertaubat bisa, syaratnya tidak diterima kalau roh sudah sampai ke ghargharah. Ghargharah itu roh sudah sampai tenggorokan, itu sudah mau habis, mau keluar, baru mau taubat. Tapi kalau Messi belum, Messi kelebak, Messi bisa ini, Messi bisa, taubat diterima taubatnya oleh Allah. Taubatnya diterima oleh Allah. Ini khususnya umat Nabi Muhammad. Sampai dalam riwayat dikatakan Nabi Muhammad ini saking sayangnya kepada umatnya, luar biasa, dikatakan bahwa nanti Nabi Muhammad begini ketika Isra wal Mi'raj, diberitahu oleh Allah Jalla Jalaluh. Sebuah riwayat meriwayatkan untuk menunjukkan umat Nabi Muhammad ini mulia, dimuliakan oleh Allah. Mengatakan apa ketika itu? Rasulullah, Muhammad, kumuliakan engkau dibanding nabi-nabi lain lebih, karena akhlakmu luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ini untuk umatmu, ini untuk kamu, ini untuk kamu, kemuliaan kamu. Rasulullah mengatakan, wa madza li ummati ya Allah, untuk umatku mana kemudahan ya Allah. Maka Allah Jalla Jalaluh, Allah senang ketika melihat begitu. Berarti Rasulullah punya perasaan, punya kecintaan luar biasa. Contoh mudah, kadang-kadang anak-anak kita mengatakan diberi, senang, masing-masing kepengen saya diberi, ibu saya, ayah saya, keluarga saya diberi, senang, diterima, orang tuanya senang. Tapi lebih senang lagi kalau melihat anaknya itu, ada yang mengatakan sudah diberi, mana mah untuk adik, mana untuk kakak, mana untuk, Masya Allah, mamanya, ayahnya benci apa makin senang sama anak yang begini? Coba kalau yang punya perasaan, pas Masya Allah, anakku sayang dengan adiknya, anakku sayang dengan kakaknya, anakku sayang perhatian kepada teman-temannya. Alhamdulillah punya anak yang punya perhatian. Kalau saya meninggal, mudah-mudahan dia bisa bertanggung jawab kepada adiknya, bisa bertanggung jawab kepada kakaknya, barangkali dia agak lemah sedikit, apalagi kalau dalam keadaan sakit. Itu yang dipikirkan orang tua. Ayah ibu memikirkan, kepengen kalau meninggal mudah-mudahan akur, saling bantu-membantu, saling tolong-menolong, ada pengertian, apalagi sama orang, apalagi masyarakat. Mana untuk adik, mana untuk kakak, mana untuk si fulana, mana ini dia lagi jauh lagi main, untuk adik mana mah, nanti dia datang bagaimana, kita dikasih. Allah, mamanya, ayahnya makin senang diminta begitu, karena dia punya perasaan. Rasulullah dan Allah lebih sayang daripada ibu dan ayah kita.
ketika Rasulullah diberi oleh Allah kemuliaan Isra Mi'raj, naik sana sampai ke Sidratil Muntaha, Rasulullah mengatakan, "Wa madza li ummati ya Allah?" Ana untuk umatku ya Allah. Masih ingat kepada umatnya, padahal Rasulullah sudah di Sidratil Muntaha. Ingat kepada umatnya. Umatnya ini semuanya adalah hamba Allah. Allah sayang. Ibadi, hambaku, hambaku. Ibadi, semua hambanya Allah. Bahkan di dalam hadis Al-Qudsi dikatakan, ahabbul khalqi ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah, ya enggak, anfa'uhum li'iyalih, orang yang bisa memberi manfaat kepada makhluknya Allah yang lainnya. Makanya bahasa kitanya yang suka berbagi, bahasa ringkasnya yang suka bagi, menolong lainnya, punya harta, ada musibah, ada ini, ada bencana semerit, ada pandemi, ada yang kena musibah kemarin corona, nggak usah cari-cari, tangganya ngasih makan, kasih ini, perhatian. Itu hamba yang paling dicintai oleh Allah. Kalau lagi ada musibah, dilihat oleh Allah, bantu apa tidak. Tapi yang paling dibenci, bantuannya dikorupsi. Bantuan harusnya dikasihkan, malah dipotong. Berarti mengambil haknya hamba-hamba Allah Jalla Jalaluh. Jangan main-main. Orang lagi kena musibah, musibah dari Allah, bukan kamu membantu, malah mengambil. Ini benci luar biasa. Masyarakat pun benci sampai pada teriak, harusnya dihukum. Pada lupa misi pandeminya masih ada. Teriak di mana-mana, medsos menulis, orang begitu kok dipotong hukumannya, harusnya dihukum. Allah, teriak luar biasa. Itu hamba. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Kita semuanya diciptakan oleh Allah. Allah sayang kepada kita. Kita tidak beriman, bukan tidak beriman, kita insya Allah beriman. Kadang-kadang berbuat maksiat, disuruh sholat nggak sholat, disuruh jangan makan yang haram, makan yang haram. Allah masih sayang, masih kasih rezeki kepada kita. Bahkan sebagian saudara-saudara kita manusia diciptakan oleh Allah, disuruh la ilaha illallah, nggak percaya la ilaha illallah, tapi Allah masih kasih rezeki, masih kasih makan, masih kasih matahari, masih kasih sehat, masih kasih panjang umur. Subhanallah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Arhamur Rahimin. Makanya Allah paling cinta kalau ada hamba yang suka berbagi, suka membantu. Kita punya ilmu, ilmunya dibagi, punya harta, hartanya dibagi, punya waktu, waktunya dibagi. Itu kepada keluarga terutamanya, kepada tetangga terutamanya, baru kepada yang lain-lainnya. Apalagi yang namanya keluarganya itu adalah ibu dan ayahnya. Allah, itu plus. Kita punya waktu untuk ibuku, cari waktu untuk ibu dan untuk ayah, menyenangkan ibu dan ayahnya. Nggak perlu lagi dipanggil-panggil telepon, kapan nak datang, kapan nak datang, kapan nak datang. Cari waktu, kapan aku bisa meninggalkan kerjaan sedikit, mencari usaha untuk apa? Mau dekat kepada ibu, pengen mejitin tangan ibunya, pengen mencerita tentang kepada ibunya, pengen melihat wajah ibunya, pengen ibunya memegang badan kita, pengen ini. Ya Allah, cari. Punya rezeki nomor satu, pengen untuk ibu, untuk ayah, bantu ibu dan ayah. Jangan cuma sekali, gaji pertama untuk ibu dan ayah, kedua, ketiga dan seterusnya, lupa sama ibu dan ayahnya. Na'udzubillah min dzalik. Dari dulu bagaimana ibu dan ayah kita, belum kita minta sudah disiapin oleh ibu dan ayah kita. Allah. Terus bahkan kita sudah dewasa, siapin oleh ibu dan ayah kita. Nanti ini anak bakal nikah, perlu kita nabung dari sekarang. Ini anak bakal pindah kuliah, aku mau naik ke tempat yang lebih tinggi, disiapkan lagi. Subhanallah. Nanti kalau seandainya dia begini, kalau begini, bahkan kadang-kadang dia sampai mau wafat pun memikirkan apa yang saya tinggalkan untuk anak-anak saya. Kalau bisa setiap anak dikasih rumah sama orang tuanya, sampai begitu. Itu baru ibu dan ayah kita. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh yang maha pengasih, maha penyayang. Makanya dalam hadis qudsi itu dikatakan,
paling dicintai oleh Allah makhluk yang bisa menolong makhluknya Allah yang lainnya, bukan hanya manusia, hatta sama hewan. Apa tidak ingat kisahnya Rasulullah, perempuan yang suka maksiat memberi minum seekor maaf anjing, gara-gara dengan kasih sayangnya luar biasa, maksiatnya semua diampuni dosanya oleh Allah. Diriwayatkan oleh Rasulullah, dakhalatil mar'atul jannah, perempuan yang maksiat itu, kalian lihat tukang maksiat, perempuan itu masuk surga dengan rahmatnya Allah. Kenapa? Karena menolong makhluknya Allah. Maaf, padahal anjing yang katanya orang Islam, bukan katanya, memang dalam hukum Islam itu najisnya mughalladhah, tapi itu makhluknya Allah dengan penuh kasih sayang. Makanya Rasulullah dengan ringkas mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di dalam muka bumi, bukan manusia loh yang di bumi, ada manusia, ada hewan, ada ini, sayangi. Makanya dikatakan sekarang ada istilah ramah lingkungan. Itu dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad? Ramah lingkungan, sayangi lingkungan Anda, sayangi, kata Rasulullah, sudah niscaya akan dibalas kasih sayang oleh Allah. Itulah umat Islam, diajarkan oleh Rasulullah. Tidak kenal yang namanya teroris, tidak kenal yang namanya jahat, tapi dituduhnya kok jahat, naudzubillah min dzalik. Makanya pelajari Islam yang dalam, jangan terbalik. Jangan dalam-dalam pelajari Islam. Ada yang ngomong begitu, pernah dengar nggak? Kayaknya nggak dengar. Mudah-mudahan saat ini dengar. Ada yang mengatakan jangan dalami Islam, nanti takutnya tambah sesat, tambah kemana keliru. Dalami, belajar Islam. Ini saya tahu bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk saling kasih sayang, sampai diajarkan kalimatnya itu adalah terima kasih. Ketika kita menerima ilmu, kasihkan ilmu Anda kepada yang lainnya, kepada istri Anda, kepada suami Anda, kepada anak Anda, kepada teman Anda. Ketika dapat rezeki, kasih rezeki Anda kepada yang lainnya. Makanya istilahnya terima kasih. Ini khusus dalam bahasa kita. Ya Allah. Tapi kalau bahasa Inggris lain lagi. Thank you, lain, beda. Ya enggak? Untukmu, nah, apa nggak tahu kasih thank. Tapi kalau dalam bahasa kita terima kasih Allah, bukan hanya harta. Kita dikasih oleh Allah sehat, dikasih ini itu. Biasanya orang kalau sehat, kalau berpikir sehat, dapat rezeki, bisa jalan, bisa melihat, bisa ini. Rezeki apa bukan ini semuanya? Rezeki. Makanya orang kalau dapat rezeki itu biasanya tanda-tandanya suruh apa? Biasanya tanda-tandanya senyum apa cemberut? Kita bisa bernafas, rezeki bukan? Rezeki. Bisa ngomong, rezeki apa tidak? Rezeki bisa dengar, rezeki bisa duduk, rezeki. Banyak orang sehat tapi tidak bisa duduk, kita bisa duduk, alhamdulillah. Rezeki besar pagi ini bisa melangkah ke masjid, itu rezeki luar biasa, subhanallah. Karena setiap langkah kita, setiap kendaraan kita pakai itu nur cahaya dari Allah Jalla Jalaluh. Nanti hari kiamat, kata Rasulullah, basyirul masya'ina fid dhulam, kata Rasulullah, beri kabar gembira wahai penerusku, kata Rasulullah, beri kabar gembira. Kenapa? Bagi orang yang suka kalau malam-malam keluar dari rumah. Maksudnya keluar kemana ini? Fid dhulam, masjid, adzan, hayya 'alas shalah. Bahkan sebelum hayya 'alas shalah sebagian sudah siap-siap. Bahkan diingatkan kalau ada yang lambat, ada setengah-setengah malas, as-salatu khairum minan naum. Itu punya makna. Makanya ketika kita belajar Islam itu harus mendalam, bukan kebalik. Jangan dalam-dalam. Ini kebalik, naudzubillah min dzalik. Melawan undang-undang dasar kita, yang mana adalah kemerdekaan adalah untuk mencerdaskan bangsa.
Ini ngomong, nggak usah dalam-dalam. Gimana mau cerdas? Harus cerdas. Oh gini maksudnya. Oh ini rahasianya. Itu perlu dalam. Dengarkan, tanya, jawab, tanya lainnya, hadir lainnya, mendalam. Mana hadisnya kalau agama, mana ayatnya. Oh ini adalah untuk umum apa untuk khusus. Ini bagaimana. Karena ini bertentangan luar biasa dengan undang-undang dasar kita sebagai rakyat Indonesia. Kita disuruh mencerdaskan, belajar yang dalam, belajar matematika jangan tanggung, belajar bahasa Inggris jangan tanggung, belajar IPA, IPS jangan tanggung, apalagi masalah ketuhanan yang Maha Esa yang di situ, agar kita kenal siapa itu Allah, bagaimana rahmatnya Allah, bagaimana kasih sayang Allah, bagaimana kita akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Maka perlu dalam apa dalam banget kira-kira. Kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang penting, mana yang lebih penting. Kita berbaik kepada orang lain, berbagi penting. Tapi berbagi kepada ibu dan ayah lebih penting. Banyak orang kadang-kadang senyum sama orang lain, bagi sana bagi sini, ibu dan ayahnya dalam keadaan susah. Menolong ke sana ke sini, sibuk ke sana ke sini, ibu dan ayahnya tidak dipikirkan. Menjunjung tinggi orang lain dengan perasaan, oh iya begini, senyum baik sama ibu ayahnya, na'udzubillah min dzalik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian bukan hanya kepada orang lain, adalah kepada keluarga kalian, ibu, ayah, istri. Kepada istri harus berbuat baik. Jangan kalau lagi seneng di luar, kalau lagi marah nyemprotnya ke istri, kadang-kadang jadi tumpahan. Kebalikannya istri, bapak lain baik, sama suami harus lebih baik. Janganlah, ini Rasulullah ngajarin begini, apalagi anak kepada orang tua, sama saudara, sama ini. Bagi, sampai kalau sedekah dikatakan Rasulullah, sedekah itu luar biasa. Quran menerangkan panjang lebar. Rasulullah mengatakan, oh ini untuk menolak bala, untuk mendatangkan rezeki yang lebih berlipat-lipat, sab'atu dha'fa, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat-lipatkan lebih. Tapi Rasulullah dengan mudah mengatakan, as-sadaqah sadaqah, pahala, tapi as-sadaqah untuk qarabah, untuk keluarga, untuk dekat, lahu, dua pahalanya, katanya Rasulullah, yaitu pahala sedekah yang tadi dan sedekah silaturahim. Allah, banyak orang kadang-kadang mau ngasih adik kakaknya berat. Kenapa? Kok ngerti terima kasih sama orang lain? Kalau ada perlu bel aja saya, ini nomor saya. Masya Allah, baik banget. Sama saudaranya pelit banget. Sama orang lain baik, sama istrinya kadang-kadang belit, nggak boleh. Kalau ngomong dikit dibilang dasar mata duitan, nggak boleh lihat orang punya duit. Allah, sama orang lain nawarin, mah keluarga lebih baik, kata Rasulullah. Bukan berarti menolak orang lain jangan tidak baik, sama orang lain tetap baik, sama keluarga harus lebih baik. Ini ajaran baginda Nabi Muhammad. Kalau kita tidak belajar mendalam, kita mana tahu mana yang lebih penting. Makanya di sini ini luar biasa. Kelihatannya kalimatnya sepele, tapi itu merusak tatanan bangsa kita, merusak tatanan. Karena di dalam undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kalau cerdas tanpa dengan ilmu? Ilmu khususnya ilmu apa? Agama. Agama itu ilmu dunia dan akhirat. Bagaimana kita dengan tetangga? Jangan melihat itu kan non muslim, kita nggak usah kasih. Enggak. Rasulullah mengatakan tetanggamu tidak menyebut agama Islam, tidak. Jadi tetangga kita walaupun dia non muslim, tetap tetanggamu. Kamu punya makanan, bagi kepada mereka. Kalau kita tidak terangkan secara dalam, dipikirnya bagi kita kepada orang Islam aja. Dia kan orang kafir, ngapain? Kita serbu aja, kita katain. Islam tidak begitu. Islam makanya perlu belajar Islam secara dalam apa sedikit aja. Nah ini subhanallah, mau tahu kita menghargai orang,
Mana yang lebih? Yang lebih tua, kata Rasulullah SAW, hargai orang yang lebih tua. Walaupun dia tidak pandai, walaupun tidak kaya, walaupun tidak punya jabatan, tapi dia punya pengalaman hidup lebih daripada Anda. Siapa yang ngajarin itu kalau bukan baginda Nabi Muhammad? Begitu juga yang lebih tua atau yang lebih punya, sayangi yang lebih muda. Nah, ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan dikit-dikit dianggap orang Islam intoleran, Islam itu ganas, Islam itu ini itu. Inilah perlu disebarkan ilmu-ilmu yang menjadikan kita lembut hati kita. Ya Allah, inilah ajaran baginda Nabi Muhammad. Nah, ini di dalam Al-Quran diingatkan bahwa orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang suka maksiat, nanti ketika wafatnya disitulah yang menentukan siapa yang lebih baik dan siapa yang tidak. Kadang-kadang amalannya sedikit saja, tapi dia betul-betul keluar dari lubuk hatinya karena Allah. Maksiat sebesar apapun dimaafkan oleh Allah, bahkan dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Coba gara-gara ngasih minum seekor anjing, coba bayangkan. Sedangkan perempuannya itu perempuan maaf, orang tahunya dia tukang maksiat, tapi ketika menyayangi itu betul-betul karena Allah. Ini makhluknya Allah, dia lagi kehausan, tidak bisa minum, sedangkan air di situ ada. Orang perempuan itu bisa mengambilnya, dia mengambilnya dengan tempatnya dia yang pakai, dalam riwayat katanya sepatunya atau apanya, diambilkan dan minum. Subhanallah, itu menjadikan diampuni dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Mengajarkan apa? Jangan suudzon, jangan buruk sangka. Orang dulu maksiat, orang ini itu, siapa tahu dia taubat, diampuni taubatnya oleh Allah. Ada perbuatan-perbuatan yang baik yang kita tidak tahu, dengan perbuatan itu maka diampuni dan disayangi oleh Allah. Nah, ini kalau sama yang maksiat saja kita disuruh husnudzon, bagaimana dengan orang yang biasa sholat di masjid? Bagaimana orang yang suka agama? Harus lebih husnudzon lagi, jangan terbalik. Fahamnya kita, oh sama orang yang maksiat kita suruh husnudzon, kalau sama orang yang taat tidak. Itu terbalik otak cara berpikir. Itu menunjukkan yang maksiat aja hati-hati kita. Jangan suka menjustis, ini masuk neraka, jangan, ini zalim, ini orang harus diginikan, benar, jangan. Siapa tahu ada amalan-amalan yang baik. Tunggu nanti ajal yang menentukan, ajal yang tahu hanya Allah. Ini yang maksiat suruh husnudzon. Bagaimana dengan orang yang ahli ibadah? Harus husnudzon. Ya Allah, ya Allah. Perbedaan pendapat mungkin karena dia tidak tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu Rasulullah. Mudah-mudahan diberi hidayah kaumku, karena mereka tidak tahu kenikmatannya Islam, belum mengetahui secara mendalam tentang Islam. Karena kalimat ini itu berarti menentang undang-undang, konstitusi, dan menentang Rasulullah. Bahkan Al-Quran, afalam yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Coba Allah suruh memikir kita. Ayo hai umat Islam, hai manusia, apakah kalian tidak melihat ini semua makhluknya Allah? Maksudnya melihat, pelajari bagaimana kehidupan, bagaimana hebatnya langit, begitu diciptakan hebatnya luar biasa, tahunan-tahunan suara glugar, tapi nggak pernah kita lihat retak. Kita lihat tuh petir-petir, suaranya luar biasa apa tidak? Kadang-kadang kita lagi diam, tiba-tiba, wah, masya Allah. Kemarin kita, mungkin ada yang nggak tahu di sini ada condet, ini kaget luar biasa. Tiba-tiba, wah, masya Allah. Kadang-kadang tahu kilatnya dari jauh. Kemudian tidak lama kemudian, kadang-kadang tidak ada tanda-tanda, malam-malam, kayak apa ini mau jatuh? Subhanallah. Tak ada, aman-aman aja. Subhanallah, kekuatannya luar biasa.
Padahal kalau dipikirkan ribuan tahun itu langit sudah diciptakan oleh Allah. Coba bayang, itu baru itu. Tenang-tenang, tahu-tahu gunung keluar luar biasa. Siapa yang mengeluarkan gunung ini? Letusan-letusan ini, subhanallah. Satu kampung bukan lagi terbenam dengan air, dengan pasir. Allah. Rumah-rumah, ya Allah, sebentar lagi keluar lahar dingin, sebentar lagi laharnya panas. Subhanallah, gunungnya satu. Kita lihat dari atas baru sedikit yang cowak, baru sedikit. Bagaimana kalau terus begitu? Ya Allah, itu baru satu gunung dan baru sedikit tuh. Allah, kita lihat di gambar di berita dari atas itu yang cowaknya sedikit aja. Itu subhanallah, siapa yang bisa mengangkat itu semuanya? Laharnya, erupsinya. Siapa? Pelajarin dalam-dalam. Subhanallah, di surah afala yanzuruna ilal jibali ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal. Jibal itu gunung-gunung. Kaifa nusibat, Allah taruh di situ. Kemudian ada yang berapi, ada yang bisa luar biasa erupsi, ada yang meletus, ada yang ya Allah. Apalagi kalau dengar ceritanya gunung yang meletus itu antara Pulau Jawa dengan Sumatera yang terpecah, Krakatau. Coba bayangkan, sekarang anak Krakatau, ternyata gunung punya anak. Coba bayangkan, apinya, ininya, Allah, sangat bisa membelah antara pulau dengan pulau. Kalau kita pelajari katanya sebabnya adalah meletusnya gunung Krakatau. Tadinya nyambung antara Sumatera dengan Pulau Jawa, tapi meletusnya itu menjadikan lautan. Allah, siapa yang menggerakkan itu semuanya? Kalau gitu gunung nggak perlu. Gunung sangat perlu untuk orang daratan. Yang menjadikan keseimbangan antara darat dan laut adalah gunung. Gunung itu pasak, kalau nggak ada gunung goncang terus kita yang di darat, karena lautnya lebih gede daripada daratnya. Goncang, goyang, ini itu, kasih pasak sama Allah. Bukan hanya pasak, air, sumber air yang bersih jernih. Setiap air aqua itu yang mineral semuanya, hampir semuanya dari mana? Gunung iklannya. Gunung yang kami pelihara. Yang miara gunung siapa? Allah. Kamu tinggal ngambil hasilnya. Coba, itu baru air, belum lagi yang lain. Pohon-pohonnya, ininya, Allah, luar biasa. Apakah kita tidak harus belajari itu untuk merenung, belajar? Subhanallah. Apa sih faedahnya? Oh, bisa menjadikan zona ini, dunia ini menjadi adem karena sudah panas luar biasa. Dengan adanya gunung, banyak pohon-pohonan. Sampai Indonesia dapat fee terus. Kenapa? Kalau tidak menggunduli hutan-hutan, orang dunia bayar ke Indonesia. Kenapa? Jangan digundulin, karena dia menjedot panas dunia. Subhanallah. Apakah kita tidak harus pelajarin itu semuanya? Nah, inilah kan harus mendalam ilmu dunia, ilmu ini, apalagi ilmu akhirat. Sampai dalam alam kubur kita harus tahu apa yang akan terjadi nanti di alam kubur. Inilah Al-Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berarti kamu mencegah Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nanti di alam kubur Anda akan ditanya oleh Allah, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Suruh pelajari tentang malaikat. Di dalam kanan kiri Anda ada malaikat. Bagaimana kita tahu? Pelajarin yang secara dalam tentang malaikat. Ada malaikat, salah satunya adalah malaikat raqib dan atid. Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid kiraman katibin. Dengan kamu lihat, tidak bisa disogok sifatnya malaikat. Masya Allah, melajari sifatnya malaikat. Tidak bisa menerima suap, tidak perlu nikah, tidak tidur, tidak ini. Kiraman, mereka mulia, selalu menulis, mencatat dan ini itu. Kalau kita tidak belajar mendalam agama, terus kita mau jadi apa? Na'udzubillah min dzalik. Jadi
walaupun niatnya apapun harus jaga pembicaraannya. Ini adalah sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ini mudah-mudahan Indonesia dijaga oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini dalam Al-Quran. Kita mau bicarakan masalah Al-Quran, ilmu mendalam luar biasa. Ini dikatakan nanti di hari kiamat, an-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashta fassabihati sabha. Malaikat itu seperti orang yang berenang berlomba, cepat datang oleh Allah mencari tempat-tempat yang penuh rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Wassabiqati sabqa, berlomba-lomba dalam berbuat baik. Malaikat ini semangat, malaikat ini semangat. Itu mencatat kejelekan, semangat, karena itu perintah Allah. Mencatat kebaikan, semangat juga, karena itu adalah perintah Allah. Bukan karena benci dengan manusianya, tidak. Karena Allah menyuruh kamu tugasnya menulis kebaikan, semangat dia. Kamu tugasnya untuk mencatat kejelekan, semangat dia. Kamu tugasnya untuk meletuskan gunung, padahal dalam hatinya nggak senang, tapi semangat, karena itu adalah perintah Allah. Kamu tugasnya untuk menjaga keamanan gunung, maka semangat dia. Subhanallah. Menjaga laut supaya stabil, semangat, malaikatnya ada. Untuk menjadikan airnya naik tsunami, semangat dia. Karena bukan karena mau menghancurkan manusia, karena taat kepada Allah. Kalau kita tidak tahu secara ilmu dalam, malaikat jahat dia. Astagfirullah, nggak boleh mengatakan malaikat jahat. Malaikat semuanya baik. Kalau baik, kenapa nyambut nyawa ayah saya? Apa malaikat jahat itu? Malaikat baik, mencabut karena taat sama Allah. Kalau begitu, polisi semuanya jahat nanti. Kenapa menjarakan ayahnya? Benar, polisi baik selagi dia mengikuti aturan. Yang jahat kalau dia menjual aturan, membolak-balikan fakta. Kalau dia adil, yang maling ya diborgol. Siapa? Semuanya maling. Jangan kalau yang maling orang lain diborgol, tapi orang dekatnya dilepas. Nah, ini polisi jahat. Kenapa? Tidak adil, melanggar aturan. Karena hukum untuk semuanya. Nah, ini dari sini kita tahu. Tapi kalau malaikat, hukumnya untuk semuanya apa tidak? Apakah ada malaikat yang kalau orangnya baik, terus dia walaupun maling tidak kena semuanya? Malaikat itu yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintah. Untuk menyiksa, untuk turun adab, dia turunkan adab. Untuk mengangkat bala, dia mengangkat bala. Nah, itu malaikat. Jangan disamakan dengan manusia. Kalau manusia, betul, dia tugasnya mulia, tapi kadang-kadang prakteknya yang tidak mulia. Beda. Nah, ini malaikat. Makanya Allah bersumpah dengan para malaikat ini. Wan nazi'at, saya bersumpah dengan malaikat yang pencabut nyawa, yang tegas, yang galak, yang mencabutnya itu dari akar-akarnya semuanya cabutan. Sakitnya luar biasa. Dan saya bersumpah juga dengan malaikat yang baik ketika mencabut nyawanya. Bersumpah karena dua-duanya itu adalah mulia, melaksanakan tugas dengan yang sebenar-benarnya, dengan jujur, dengan apanya? Wassabihati sabha. Dan saya bersumpah dengan malaikat-malaikat yang berlomba-lomba, yang mendatangi cepat seperti orang yang berenang. Sabah itu berenang, ya Allah, sabha. Wassabiqati sabqa, dan yang berlomba-lomba untuk berbuat baik. Fal mudabbirati amra, dan malaikat yang saya perintahkan untuk menjaga segala-galanya, menjaga hujan, menjaga matahari, menjaga lautan, menjaga gunung, menjaga daratan, menjaga manusia, menjaga semuanya. Mudabbirati amra. Apa kata Allah? Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ini diingatkan pertama kali tentang malaikat-malaikat. Allah bersumpah, kemudian dengan apa? Fal mudabbirati amra, yang diwajibkan atau yang diwakilkan ini semuanya. Terus dikatakan kata Allah Jalla Jalaluhu, setelahnya kita bersumpah kepada para malaikat, Allah mengingatkan kepada kita
yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Ingat hai manusia, hari nanti ada tiupan. Tiupan yang pertama adalah tiupan menghancurkan bumi dan seisinya. Tatba'uha radifah. Setelah hancur semuanya, ada tiupan lagi, yaitu adalah apa? Menghidupkan yang mati, membangkitkan semuanya yang mati. Ingat masalah alam barzakh. Alam, kalau dunia yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, semuanya dia itu adalah bakal mati, yaitu hancur. Kullu syai'in halik, semuanya hancur. Tarjufur rajifah. Kemudian bukan hanya mati saja, nanti ada hari kebangkitan. Ini jawaban untuk orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Karena orang-orang jahiliyah dulu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Masa udah mati, udah jadi debu, udah pasir begini bisa jadi manusia lagi? Ini di dalam surat ini dijawab oleh Allah. Tatba'uha radifah. Di sini, qulubun yauma idzin wajifah. Hatinya orang-orang yang celaka, yang tidak beriman kepada Allah. Saat itu ketakutan. Terus kemana ini aku? Kemana kami ini? Kemana kami? Allah, Allah, Allah. Qulub absaruha khashi'ah. Kelihatan dari matanya orang-orang yang takut, ketakutan. Absar, matanya itu khashi'ah, ketakutan. Yaquluna ay a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kami akan dikembalikan lagi hidup setelah mati? Baru sadar. Ya. Sebagian orang mengatakan, apa Ustadz ngomong begitu? Apakah Ustadz sudah ke sana? Quran yang ngomong, nggak beriman. Ini Quran menceritakan, kita tidak boleh belajar mendalam supaya tidak tahu masalah-masalah nanti di akhirat. Nanti akan dikembalikan oleh Allah di alam barzakh. Yaqulun, mereka berkata, a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idhaman nakhirah. Kalau kami sudah hancur lebur jadi tanah, apakah nanti akan bisa bangkit lagi? Udah mati, udah hancur. Bahkan sebagian daripada orang-orang yang musuhi Rasulullah itu bawa pasir tanah kuburan. Dia bilang, ya Muhammad, nih sudah jadi begini, masa bisa balik lagi? Ah, yang bener aja, ngaco ente Muhammad. La ilaha illallah. Ini dulu nggak iman bahwa nanti hari kiamat, hari kita saat ini ada nggak pernah dengar begitu? Coba ya, mirip apa tidak? Mirip persis dijawab oleh Allah. Inilah Al-Quran. Makanya ketakutan belajar mendalam karena takut dibongkar kebodohannya. Subhanallah, ini ilmu mendalam. Iya, yakin. Dari mana kamu yakin? Saya yakin Quran itu benar dan disetujui oleh konstitusi kita. Boleh kita belajar, bahkan tidak boleh mengganggu. Harus percaya dengan keyakinan masing-masing. Kita yakin Quran. Kita tanya umat Islam, Quran itu benar apa tidak? Kita ini mewakili masalah umat Islam. Kalau ditanya, Quran itu benar apa tidak? Ada yang ragu dengan Quran? Nah, ini keyakinan ini harus dihargai. Jangan ekstrim. Orang yang lagi percaya dibilang, masa percaya? Itulah yang intoleran itu. Itu yang intoleran, kata-kata begitu. Makanya dibumbuin lagi, jangan mendalam belajar agama karena takut dibongkar. Dijawab oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini jawabannya Allah. Sekarang udah mulai terdengar. Terus disudutkan agama, terus disudutkan. Jangan, nanti bakal susah. Jadi biar bodoh aja dah, Quran nggak tahu. Naudzubillah min dzalik. Ini kewajiban kita membela negara kita, konstitusi kita yang diamanatkan oleh founding father kita, ketuhanan yang maha esa. Kalau kita tidak membela, berarti tidak cinta tanah air. Berarti mau dibiarkan negara kita hancur amburadul. Naudzubillah min dzalik. Undang-undang dasarnya Pancasila dengan jelas ketuhanan. Bahkan dalam pasal-pasalnya ada, ayat-ayatnya ada. Semuanya bebas kita menurut keyakinan masing-masing. Umat Islam keyakinannya adalah Al-Quran itu semuanya benar. Itu dari Allah dan pasti benar. Makanya disunnahkan kalau kita baca Quran, Shadaqallahul Azim. Dianjurkan kita lebih baik kita baca. Kenapa? Tidak diwajibkan. Iya, karena
untuk menyaksikan kepada diri kita bahwa semua dalam Al-Quran itu benar. Ini tidak boleh main-main. Ini bertentangan dengan konstitusi. Kita bicara agama, konstitusi kita alhamdulillah menyuruh kita untuk mencerdaskan bangsa. Jadi agamanya, Anda agama A, pelajari agamanya, berbuat dengan baik, dijamin undang-undang di dalam Islam, lakum dinukum waliyadin. Kita umat Islam begitu. Terus ada orang ngomong begini, berarti ini orang mengacau apa tidak kira-kira? Kacau balau, naudzubillah min dzalik. Harus diluruskan, harus diluruskan. Nah, ini adalah kewajiban kita kalau mau menjadikan negara yang aman. Nah, yaqulun, karena dalam Al-Qur'an idza kunna 'idham itu tulang, nakhirah yang sudah hancur, lepas satu sama lainnya, hancur. Nih Muhammad bawa ini ke Nabi Muhammad, ente ngomong yang benar, ini udah hancur begini, gimana bisa bangkit? Gimana bisa bangkit? Bahkan ini dulu zaman Nabi Ibrahim sudah pernah mereka bertanya kurang lebih masalah ini, akidah ini, sampai akhirnya Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, bagaimana menghidupkan yang sudah mati? Ada nggak kisahnya itu? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim nih, sebelumnya Nabi Isa, sebelumnya Nabi Musa. Kaifa tuhyil mauta? Allah mengatakan, awalam tu'min? Apakah kamu nggak percaya Ibrahim? Iman, saya beriman, cuma untuk lebih menguatkan. Akhirnya Allah menyuruh apa? Ambil seekor burung, belah, itu sudah meninggal, kemudian disembelih, taruh di belakang gunung sana satu, sebagian itu potongannya, taruh sebelah gunung sana satu. Oh gini-gini, dengan izin Allah hidup lagi. Subhanallah. Hah? Bisa apa tidak kira-kira Allah? Bisa. Kalau mukjizatnya Nabi Isa, Nabi Musa, apakah tidak lihat dalam surat Al-Baqarah orang yang sudah meninggal dihidupkan lagi oleh Nabi Isa dengan suruh menyembelih seekor betina? Ada apa tidak? Bagaimana Nabi Isa? Dan ini ada dalam agama-agama mereka, agama lain itu ada, semuanya ada. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Ibu dan ayahnya dengan izin Allah dihidupkan kembali untuk bersyahadat kepada Rasulullah. Ini luar biasa. Inilah kemuliaan Allah Jalla Jalaluh. Dan semuanya nanti manusia ini akan dibangkitkan kembali. Ini suratnya. Jadi jangan terus pidato ngomong, apa Ustaz udah kesana? Nah Ustaz belajar dalam Al-Qur'an. Nah, kalau udah kesana balik lagi, mau jadi ustadznya balik lagi? Mau, istrinya aja lari. Istrinya ustadznya udah meninggal, udah dikubur. Tiba-tiba datang malam-malam, kira-kira istrinya mau nggak? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kebalikan, istrinya meninggal, dia sayang ustadznya atau anaknya, dua datang lagi istrinya, Mas, Bang, astagfirullahaladzim, jangan ganggu, kamu sudah di alam yang berbeda, kamu tenanglah di sana, saya pengen tenang di sini. Nah ini kalau ustadznya datang lagi gimana? Kamu sudah ke sana. Ini adalah logika-logika yang terbalik, yang tidak cerdas, berarti bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi kalimat-kalimat ini adalah pembodohan. Naudzubillah min dzalik, dengan cara menakut-nakutin. Kalau sudah menakutin berarti intoleran, memaksakan kehendak pendapat. Naudzubillah min dzalik. Ini saya bicara begini karena saya cinta dengan negara kita. Jangan diobak-abik ini begini. Naudzubillah min dzalik. Kita kepengen, ayo yang percaya A silahkan dengan A-nya, yang percaya B silahkan dengan B. Jangan dirusak akidahnya manusia. Ini apalagi tidak boleh mendalam. Ini harus di stop, harus di stop. Mungkin karena kurang punya ilmu. Kalau kurang ilmu jangan bicara kecuali belajar dulu, siapapun dia, jangan mengeluarkan sesuatu yang bikin gaduh, ini bikin gaduh, jangan. Ini Quran, aidza kunna 'idhaman nakhirah. Allah, itu kalau kami sudah jadi ini, fa innama hiya zajratun wahidah, kata Allah, itu hanya sekejap saja. Kalau aku mengatakan kun fayakun, jadi maka jadi. Fa idza hum bisahirah, dan seterusnya. Ini semuanya itu, yang mati bisa hidup, yang sakit bisa sehat,
Ini contoh aja pandemi ini pandemi luar biasa. Indonesia bisa melandai luar biasa. Sebagian orang heran, kok Indonesia bisa ya? Lainnya lagi pada ngamuk-ngamuk. Di Eropa luar biasa, sehari bisa 30.000, di sini 200 orang. Se-Indonesia loh, se-Indonesia. Ini di Eropa, di London yang kurang lebih satu pulau di antara pulau Indonesia. Itu 30.000, Jerman sekian, ini sekian, Singapura sekian, padahal kecil. Kok Indonesia bisa? Aman, nyaman landai. Siapa yang menjadikan ini semuanya? Terus mengatakan Indonesia berhasil meredak. Berhasil zahirnya, tapi hakikatnya yang meredakan ini semua siapa? Allah Jalla Jalla. Dikasih nikmat, kalau Allah naikkan sekejap naik semuanya. Allah, jangan kita syukur, alhamdulillah dikasih Indonesia berkah. Ini gini terus, mudah-mudahan landai terus, bahkan hilang dari Indonesia insyaallah. Kita bingung, membuat PPKM aja bingung, sebentar gini, sebentar begini, PCR harus orang pergi PCR, nggak ada yang ribut, kemudian nggak jadi PCR menjadi anti dan. Jangan, kita serahkan kepada Allah. Alhamdulillah dengan rahmatnya Allah, seperti founding father kita mengakui kemerdekaan ini dengan apa? Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Serahkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah, insya Allah Indonesia tambah berkah. Ini mudah-mudahan bermanfaat baik untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau bertanya jawab, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan tadi bahwa segala sesuatu tugasnya kepada malaikat, termasuk waktu Al-Quran turun melalui Jibril. Pertanyaan saya adalah, apakah ilham melalui malaikat atau langsung dari Allah? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertanyaannya luar biasa, ilham ini melalui malaikat ataupun dari Allah. Ilham itu adalah suatu niscaya kebaikan yang diberikan oleh Allah, petunjuk. Ilham itu petunjuk dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang dicintai oleh Allah, namanya ilham. Kalau untuk Rasulullah namanya mukjizat. Nah, kelebihan ini namanya karamah. Nah, karamah kalau untuk manusia biasa, untuk Rasulullah namanya mukjizat. Ma'unah, pertolongan daripada Allah Jalla Jalaluhu. Pertolongan Allah itu, kalau untuk Nabi tadi itu adalah mukjizat, karamah itu ilham ya, bentuknya ilham. Itu bisa melalui malaikat, bisa langsung, bisa ada melalui malaikat, ya enggak? Diberitahu oleh malaikat, kayak ada suara malaikat. Ada lagi kayak bentuknya kayak feeling, kata orang bilang, mengatakan feeling, tahu-tahu tiba tahu aja kayaknya yang benar ini, yang benar ini. Kalau orang biasanya istikharah tuh biasanya. Setelah istikharah ini semuanya adalah bentuk ilham. Jadi ilham yang jelasnya itu adalah dari Allah, pertolongan Allah. Entah melalui malaikat, entah dalam mimpi, entah kadang-kadang feeling kita kayaknya srek ke sini nih, srek ke sini. Setelah kita bertanya, istikharah, musyawarat, kayaknya condong ke sini nih. Nah, makanya dikatakan mana di man istakhar, tidak akan nyesal orang yang bermusyawarah. Karena kebalikannya yang nggak mau musyawarah itu akan timbul sombong, merasa dirinya hebat, makanya malas untuk nggak usah ngomong orang lain, diam aja, saya sendiri. Maka orang akan nyesel ini nanti, kelihatannya hebat dia, padahal tidak hebat musyawarah. Nah, ini tidak akan nyesal. Begitu juga yang istikharah
istikharah minta pertolongan kepada Allah, salat istikharah minta doa. Kadang-kadang datangnya langsung di hati, kadang-kadang waktu mimpi, kadang-kadang ada kayak suara ilham. Suara itu biasanya malaikat. Jadi tidak dijelaskan secara spesifik melalui malaikat ataupun tidak melalui malaikat. Yang penting itu adalah pertolongan dari Allah. Tapi ada kebalikannya, kebalikan ilham, yaitu adalah dari syaitan. Kadang-kadang suara, kadang-kadang mimpi juga, kadang-kadang feeling. Tiga-tiganya sama. Tapi itu dari syaitan. Taunya bagaimana? Taunya syariat yang menentukan. Kalau itu bicara suaranya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu dari malaikat atau dari Allah. Malaikat hanya wasilah saja. Kalau feeling kita benar, taunya dari mana benar atau tidak? Saya feelingnya ke sini, lihat syariah, haram apa enggak? Jelek apa baik? Menurut Islam. Oh baik, maka kerjakan. Ya enggak? Itu adalah dari Allah, petunjuk dari Allah, ilham. Tapi kalau tidak jelek, tidak baik, menolong orang, bagus. Tapi nolongnya perempuan sendirian, padahal ada orang lain, nggak mau ngajak-ngajak, sendirian aja. Dia kan minta tolong sama saya, dia ini, dia itu. Ini dilarang dalam Islam, laki dengan perempuan sendirian. Nah, berarti kelihatannya baik menolong, tapi itu dijerumuskan. Berarti ini adalah datang dari siapa? Syaitan. Wal'iyadzubillah. Kecuali kalau terdesak, tidak ada yang menolong, ini perempuan bakal mati kalau nggak ditolong, orang lain tidak ada, bismillah, ini dari Allah. Tapi ada orang lain malah ditutup-tutupin, dia pura-pura nolong, padahal di sini lagi digiring oleh syaitan. Halus bentuknya menolong, sama menolong, tetapi dia mau sendirian, akhirnya di situ dirayu oleh syaitan, dua-duanya akhirnya berbuat maksiat. Wal'iyad, itu dari syaitan. Kalau itu dari syaitan. Jadi bentuknya itu bermacam-macam, tetapi semuanya itu kalau ilham itu dari Allah, pertolongan Allah. Namanya istilah dalam tauhid ma'unah, pertolongan dari Allah. Kalau dalam syaitan itu bukan pertolongan, namanya istidraj. Itu adalah gangguan dari syaitan. Wal'iyadzubillah. Jadi bisa, pertanyaannya tadi, apakah itu melalui malaikat atau dari malaikat atau dari Allah langsung? Semuanya dari Allah, cuma kadang-kadang melalui malaikat, kadang-kadang tidak melalui malaikat, langsung Allah berikan. Seperti wahyu itu kadang-kadang datangnya dari malaikat, kadang-kadang tidak dari malaikat, dari Nabi Muhammad sendiri langsung diberi arahan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kadang-kadang lewat mimpi, kayak Nabi Ibrahim tuh ketika mau menyembelih anaknya, mimpi. Rasulullah pun pernah begitu juga. Kadang-kadang dengan, kalau bahasa sekarang, feeling, perasaannya Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak harus dengan malaikat, kecuali Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an melalui malaikat, jelas itu diturunkan oleh Allah. Melalui malaikat, malaikatnya jelas lagi, yaitu malaikat Jibril. Tapi kalau wahyu-wahyu yang lainnya selain Al-Qur'an, bisa dari malaikat, bisa juga bukan dari malaikat. Ilham pun begitu juga. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Ya, pertanyaan bagus sekali. Subhanallah, inilah kemuliaannya manusia. Manusia belum diciptakan, tapi yang lainnya sudah diciptakan semuanya. Dunianya sudah ada pohon ini, umurnya, bukan pohon ini ya, maksudnya pohon secara umum lebih tua daripada manusia, karena pohon-pohonan sudah ada, sungai, laut, dan seterusnya, langit, bumi sudah ada, sebelumnya ada manusia. Malaikat sudah ada, syaitan sudah ada, jin sudah ada, semuanya. Saat itu sebelumnya ada manusia, itu dulu ada diberikan taklim, ada ajaran-ajaran bahwa nanti dunia seperti kita, nanti ada hari kiamat,
tanda-tandanya begini. Di akhir zaman nanti diantaranya adalah anak mau menjadi tuan ibunya, akan menyuruh ibunya, akan menyiksa ibunya, akan merintah-merintah ibunya. Antalidal amatu sayyidaha, kata Rasulullah. Nanti di dekat-dekat hari kiamat, kalau kita perhatikan saat ini sudah mulai anak-anak nyuruh kepada orang tuanya, bahkan menjadikan orang tuanya seperti pembantu. Naudzubillah min. Itu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kemudian musibah-musibah, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini. Sudah ada diberitahu. Dulu sebelumnya manusia diciptakan, malaikat, iblis, semuanya ada majlis-majlis. Makanya iblis itu dulunya bukan jahat. Dalam riwayat dikatakan iblis itu tidak ada setiap tempat kecuali tempat ibadahnya iblis. Bahkan dalam riwayat gurunya para malaikat. Cerdas, ini itu. Luar biasa. Apa yang diajarkan? Diajarkan oleh Allah, diajarkan nanti salah satunya itu ada namanya manusia. Makhluk yang namanya manusia. Dia punya hawa nafsu, tapi diberi kestabilan, yaitu akal. Bisa ngimbangin antara ini dengan ini. Cuma banyak di antara mereka yang ke bawah hawa nafsu. Nah, malaikat sudah tahu nih, yang namanya manusia nanti banyak mengikuti hawa nafsu. Dan hawa nafsu kebanyakannya, hawa nafsu ada dua. Ada nafsu yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Tapi kebanyakannya nafsu ini sudah diajarkan kepada para malaikat. Malaikat bukan langsung diciptakan pinter, ada majelisnya, ada gurunya, ada ininya, ada majelisnya. Di antaranya tahu, diberitahu bahwa nanti nafsu, banyak yang namanya manusia lebih banyak mengikuti hawa nafsu yang jeleknya. Inna nafsala ammaratun bisu. Nah, ketika banyak mengikuti hawa nafsunya yang jelek, maka mereka banyak serakah, mereka banyak zalim, mereka banyak berhasud, mereka banyak yang dengki, mereka banyak yang ini sifatnya manusia. Malaikat heran, oh ada gini, berarti manusia jelek ini, kebanyakannya jelek. Tapi tidak dikatakan nanti akan jadi khalifah. Allah tutupi rahasia ini. Ini sudah ada taklim ini sebelumnya. Ketika Allah menciptakan manusia, baru malaikat mengatakan, Allah mengatakan di sini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan khalifah di muka bumi ini. Hah? Manusia yang jelek itu, yang sifat banyak mengikuti hawa nafsu itu mau jadi khalifah, maka pantas enggak? Malaikat bertanya. Bertentangan dengan logikanya malaikat. Kok dijadikan yang banyak mengikuti hawa nafsu, yang menjadikan kedoliman, kehancuran, keributan, kok jadi khalifah? Heran, pantas apa tidak? Pantas. Di sini malaikat menunjukkan malaikat cerdas. Bertanya kepada Allah. Akhirnya Allah mengajarkan lagi. Bukannya protes, berontak, tidak. Sedang bertanya. Cuma tanyanya begitu. Gimana kok yang nggak masuk logika? Bukan tidak percaya, karena tidak tahu bahwa manusia itu nanti ada keistimewaannya lagi. Dikatakan kamu tidak tahu apa yang aku tahu. Kemudian dites. Ketika dites, malaikat nyebutkan nama terbatas. Nabi Adam bisa lebih. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kalian tidak tahu. Malaikat langsung tarik di situ. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Artinya apa? Maha suci Engkau ya Allah. Engkau lah yang punya ilmu komplit. Aku malaikat tidak tahu kecuali yang Engkau beritahu. Nah, 'allamtana berarti sudah ada taklim belum? Kalimatnya 'allamtana pakai fi'il madhi. 'Allamtana berarti apa? Engkau telah ajarkan kepada kami. Yang diajarkan dulu belum komplit, sengaja Allah punya rahasia, yaitu adalah bahwa nanti ada manusia sifatnya begini, tapi tidak mengatakan bahwa jadi khalifah karena belum waktunya, kata Allah. Itu rahasia Allah. Seperti guru aja ngajarkan murid kadang-kadang A, B, C, D. Belum waktunya, nanti idgham, nanti ada iqlab. Sekarang yang kenal alif ba dulu. Alif ba ta dulu. Jangan nanti kalau idgham bagaimana? Kalau ketemu ini nanti dulu. Kalau sudah lancar alif ba ta, atau kalau bahasa Iqra tuh a ba ta sa ja dan seterusnya, baru kalau ketemu
antara ba dengan ini, antara nun dengan ini, namanya iqlab. Jangan baru belajar langsung, step demi step. Iqra alif-alifan dulu katanya. Nanti ada malaikat begitu juga. Malaikat dulu illa ma 'allamtana, bahasa Al-Qur'an, kecuali yang engkau beritahu, kami tidak tahu yang akan datang. Enggak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Enggak di sini, kecuali yang engkau beritahu kepada kami. Rabbana zalamna anfusana, itu Nabi Adam tuh, nanti lain lagi. Ya enggak, ketika gitu. Tapi malaikat innaka antal alimul hakim, engkaulah yang maha tahu, tidak cukup memanjat tahu, hakim, yang maha bijak. Maha bijak. Karena apa? Memberi ilmu tidak sekaligus langsung, sedikit demi sedikit. Yang mana malaikat ketika itu diberi ilmu kelihatannya udah banyak, tahu tentang manusia yang akan datang, tapi tidak tahu bagaimana manusia itu bisa mengimbangi antara yang baik dan tidak. Apa? Diturunkan kitab-kitab suci oleh Allah sebagai petunjuknya. Nah, ini yang tahu adalah manusia. Malaikat tidak punya kitab suci, tapi manusia punya apa tidak? Punya umat Islam Al-Quran, Nasrani Injil, Yahudi Taurat. Ada kitab suci, tidak cukup kitab suci, ada para rasul. Para rasul yang diberitahu oleh Allah untuk memberitahu kepada manusia, ini yang benar, ini yang salah. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang baik, ini yang lebih baik. Diberitahu dalam Al-Quran, diberitahu oleh para rasul, diberi contoh, bahkan contoh terbaik adalah baginda Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Langsung malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Yang kau beritahu bahwa nanti ada manusia sifatnya lebih banyak serakah, tapi tidak diberitahu bahwa nanti ada Quran, nanti ada Rasul, nanti begini, menunjukkan, memberi contoh. Bahkan Rasulnya itu dianiaya, tapi dia sabar karena untuk memberi contoh kepada umatnya bahwa segala sesuatu itu perlu kesabaran, perlu ketahanan, perlu dengan ilmu, perlu sampai diajarkan oleh Allah, jangan mengucapkan yang akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Allah, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jadi malaikat tercengang, nggak bisa, ternyata ilmunya dalam nih. Makanya kalau nggak belajar ilmu dalam kira-kira gimana? Celaka apa tidak? Dikit-dikit protes nanti sama Allah. Malaikat aja yang sudah ilmunya begini ngakuin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, untungnya jadi manusia diajarkan, apalagi jadi umat Nabi Muhammad, kitabnya komplit Al-Qur'an. Tanya apa aja dalam Al-Qur'an ada. Yang penting kita belajarnya dengan benar dan mendalami, bukan kebalik lagi. Jangan dalam. Akhirnya begini nih. Nah, malaikat, tapi malaikat alhamdulillah taubat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini ya Allah, maafin ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Makanya kalau salah, cepat-cepat kalau ada orang ngomong begitu, mudah-mudahan tarik kembali omongannya. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, saya ngomong salah. Ya enggak, kalau memang niatnya baik. Tapi kalau memang niatnya jelek, disuruh ngomong gitu, enggak, saya memang begitu. Oh, banyaknya orang Islam pada hancur-hancur gara-gara mendalami Islam. Loh. Ini naudzubillah min dzalik, ini yang begini. Tapi kalau dia betul-betul ini akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Enggak apa-apa, salah manusiawi. Malaikat juga di sini kurang pas. Ya enggak, bukan berarti bangkang kalau malaikat. Buktinya langsung dia mengatakan subhanaka la ilma, mengakuin. Ya enggak, sampai Rasulullah mengatakan kullu ibni adam khata' wa khairul khatta'ina at-tawwabun, yaitu setiap keturunan Adam pasti banyak salah, bukan lagi salah khata' fa'al, banyak salah, tapi sebaik-baiknya adalah apa? Yang bertaubat kembali daripada kesalahan. Jadi malaikat bukan protes, hanya sekedar dia karena tidak tahu, jadi dia bertanya kepada Allah, dan Allah pun tidak marah. Kalau dia protes kepada Allah, Allah marah enggak? Marah. Coba di DPR protes, dimatiin.
Karena apa? Marah. Matiin. Mau pemimpin, mau bisa tanggap. Protes. Allah tidak. Malaikat, nggak apa-apa. Saya beritahu sekarang ini rahasianya. Adam, coba sebutkan nama-nama. Malaikat sebutkan. Ternyata tersendat-sendat malaikat. Nah, ini baru sedikit nih. Belum lagi nanti Al-Quran. Al-Quran ilmu yang luar biasa. Diberitahu yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang sampai bumi lenyap. Bahkan tidak cukup sampai bumi lenyap, sampai alam barzakh. Yang kadang-kadang ada orang protes tuh. Ya enggak? Itu diajarkan oleh Allah. Nanti di alam kubur sedang apa, bagaimana, apakah ditanya, apakah tidak ditanya. Allah makanya nggak boleh bawa barang, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ini di alam kubur, alamnya sudah beda. Namanya apa kata Rasulullah? Barzakh, alam kubur itu apa? Al-qabru imma raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin niran. Alam kubur itu imma taman sorga ataupun cuplikan daripada api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tinggal kita percaya apa tidak. Nah, kalau nggak percaya berarti tidak iman, murtad. Kalau percaya itulah orang mukmin. Ya enggak? Iman dengan apa? Hari akhir. Hari akhir setelah mati kita. Ini baru alam barzakh. Setiap alam barzakh tadi hari ini kita belajar, nanti hari kiamat. Yaitu apa? Rajifah tadba'uhar radifah, kebangkitan, semuanya dibangkitkan kembali untuk dihisab di hari di padang mahsyar. Percaya apa tidak? Itu aja. Kalau nggak percaya, mau ngomong kayak apapun memang nggak percaya. Ya pantas orang nggak punya iman, tidak beriman, tidak beragama. Kalau dulunya beragama, murtad, na'udzubillah min dzalik. Itu percaya. Tidak tahu, ya wajar. Salah, wajar. Ayo kembali kita bareng-bareng, belajarlah agama yang benar. Kalau bisa lebih mendalam lagi. Ada kehidupan di sana. Bahkan Rasulullah bukan mengatakan ada, la aisha illa aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan bukan di dunia, kehidupan itu di sana. Karena di dunia hanya sementara. 100 tahun, nggak ada 100 tahun kurang lebih umatnya Nabi Muhammad, antara 60 sampai 70 tahun. Itu kebanyakannya, subhanallah. Kemudian apa? Alam barzakh ratusan tahun, ribuan tahun. Belum lagi akhirat, abadal abidin, selama-lamanya. Masa benar nggak? Nah, Anda sudah melihat kakek-kakek kita, founding father kita, pejuang-pejuang kita sudah ratusan tahun meninggal. Coba bayangkan. Percaya masih di alam barzakh, belum hari kiamat, ratusan tahun. Nabi Muhammad 1000 tahun lebih. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Ini semuanya masih namanya di alam barzakh. Nunggu hari kiamat, ketika hari kiamat baru alam barzakh ditutup. Ada namanya alam akhirat, dimulai dengan padang mahsyar. Tahu dari mana? Ilmu dalemi ilmu Al-Qur'an. Ya enggak? Ini pegangan kita. Subhanallah. Ini mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Jadi ini pelajaran bahwa malaikat itu bertanya kepada Allah, bukan protes. Hati-hati. Malaikat itu punya akhlak. Malaikat itu makhluk yang baik, bukan tidak baik. Hatta yang jaga neraka makhluk baik. Jangan dibilang jaga neraka jahat sih, enggak. Kalau begitu yang jaga di penjara itu orang jahat dong. Sipir apa namanya tuh, makanya ditugaskan di penjara karena dia orang nggak bisa. Nanti dai yang dakwah di penjara, dai yang jahat. Naudzubillah min dzalik. Bahkan orang yang di penjara aja belum tentu orang jahat, bisa aja ketipu dan seterusnya. Tapi kalau tidak, jadi semuanya baik. Yang penting mengerjakan dengan perintah yang baik, itu adalah orang yang baik. Apalagi diperintah oleh Allah, semuanya mengerjakan para malaikat ini. Jadi bertanya kepada Allah karena ilmunya terbatas. Allah berikan manusia ilmunya banyak, khususnya umat Nabi Muhammad. Bahkan bagaimana mau mencari Rasul ada dalam Al-Quran.
Bagaimana nanti ingin bersama Rasulullah, ingin dicintai oleh Allah? Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bagaimana nyari untuk kita dicintai oleh Allah? Quran menunjukkan caranya, ikuti Rasulullah. Allahu Akbar. Ikuti Rasulullah. Ini Quran yang ngajarin kita. Oh, jadi kita kalau mau berbuat jangan jauh dari Rasulullah. Tanda-tandanya gimana? Cintai Rasulullah. Tanda-tandanya cinta, lisannya selalu bersolawat kepada Rasulullah. Ini tanda-tanda, ini semuanya diajarkan oleh Allah. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini subhanallah, kira-kira perlu dalam apa enggak? Belajar duit aja harus dalam enggak? Kalau mau dagang harus dalam. Kalau mau tahu, turun kamu ke pasar, lihat. Habis itu sekolah bagian perekonomian. Oh, ini. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung tutup. Ada yang mau bertanya? Ada sedikit lagi, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Mau pertanyaan dari Pak Heri tadi terkait penciptaan manusia. Kan manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Tapi Nabi Adam sendiri juga informasi yang saya dapat, Nabi Adam diusir dari surga selama 20 tahun untuk bumi. Jadi terkait dua hal itu boleh ceramahnya. Iya, bagus ini, bagus. Pertanyaan bagus, ini cerdas ini. Katanya Allah menciptakan di bumi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi kok di sorga? Nah, ini kronologi ini tidak tahu malaikat. Allah ciptakan malaikat tadi ini. Malaikat bertanya itu boleh, tapi yang menjadikan dia bertanya adalah ciptaan Allah. Malaikat tanya. Menjadikan sebab, oh, khalifah fil ardi lebih bagus ini itu. Tapi Allah ciptakan syaitan, iblis. Kemudian dia mengganggu, tidak mau taat, dia dendam ketika minta sama Allah, ditanya oleh Allah, Allah sayang. Ketika iblis sudah tidak taat sama Allah, disuruh bersujud kan, disuruh an yasudu li Adam fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Allah gak langsung marah, dipanggil iblis sama Allah. Subhanallah, klarifikasi kalau bahasa sekarang. Dipanggil iblis. 5, lam tasjud hima amartuk. Allah bertanya, kenapa? Mungkin ada alasan, barangkali dia lagi sakit jidatnya mungkin, atau waktu itu lagi bagaimana atau gimana bahasanya. Ini Allah mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran supaya jangan menjustis langsung. Tanya dulu apa sebabnya. Ini itu. Maka ditanya oleh Allah. 5, lam tasjud hina amartuk. Maka ini pertanyaan memberikan kesempatan untuk kalau dia tahu salah cepat bertaubat. Dan Allah sekali, ini rahmatnya Allah. Tapi iblis, dasar iblis kaku. Allah mau menunjukkan ini iblis sifatnya kaku. Dikasih kesempatan baik tapi sombong, nggak mau tunduk juga, nggak mau, sifatnya iblis. Makanya hati-hati kita kalau ada orang ngomong benar, harusnya kita ikutin. Jangan malah orang yang ngomong benar tangkap dia, penjara dia. Nauzubillah. Ini dulu iblis dulu begitu. Allah panggil dia ketika hina amartuk. Iblis jawab, dan ini direkam dalam Al-Quran. Katanya, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata syaitan, kata iblis, saya itu lebih baik dari Adam ya Allah. Dan ngaku bahwa Allah yang menciptakan dia, ngaku. Itu bahasanya iblis. Khalaqtani, engkau ciptakan aku. Berarti tahu kan bahwa dia makhluk dan Allah yang menciptakan. Harusnya secara logika yang benar, yang makhluk ikut Khalik. Tapi dia logikanya tidak benar, sombong. Gara-gara sombong itu terbalik-balik kepada dirinya, mendolimi. Dia tahu akalnya, dia khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, secara logika. Tapi sombongnya itu mengalahkan akalnya.
Makanya kalau ada orang pintar, pejabat, apa kelihatannya besar, kalau begitu nggak usah heran, iblis itu lebih pintar, begitu. Diomongin nggak mau, Allah kasih dengan bahasa halus, maksudnya barangkali taubat, barangkali ini ngajarin kepada manusia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada Adam. Engkau kan ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Menurut logikanya iblis, api lebih bagus daripada tanah. Jadi untuk sini, jadi bukan bagus-bagusan di sini suruh sujud. Yang nyuruh siapa? Allah, bukan Nabi Adam. Baik atau tidak baik, siapa dia? Saya. Ini perintah dari Allah. Jadi jangan lihat dianya, lihatnya siapa? Allah. Otak ini iblis karena sombong, otaknya kalah. Orang kalau sudah sombong itu dolim. Dolim itu sudah berarti tidak pakai akal yang wajar, akal yang tangkap dulu, siksa dulu, tembak dulu, matiin dulu. Gara-gara kesombongan, tidak pakai ini benar kok, ini itu, akalnya sudah tidak dipakai, hawa nafsunya tadi yang dipakai, hawa nafsu yang tadi. Nanti saya rendah dong, jangan-jangan nanti saya dikalahkan, jangan-jangan nanti pamornya saya, kekuatan saya. Ya Allah, di sini iblis. Yang lebih aneh lagi setelah itu, kata Allah, Allah marah, kurang ajar. Kamu sudah tahu engkau adalah makhlukku, kok tidak mau taat? Mulai Allah marah di sini. Ukhruj fa innaka rajim. Baru keluar marahnya Allah. Keluar kamu dari surgaku. Padahal iblis dulu di surga. Di surga ribuan tahun. Subhanallah. Ukhruj, keluar kamu dari surga. Marah Allah. Sebelum keluar, iblis tahu Allah itu Rahman dan Rahim. Minta berdoa kepada Allah. Inilah. Ini kadang-kadang ada orang yang jahat, sudah tahu mau kalah, minta doa sama ustadznya, padahal dia yang dolimi ustadz. Ada apa tidak kira-kira? Ada apa tidak? Nabi Yusuf tuh yang mendolimi itu rajanya yang masukkan penjara, bukan Zulaikha. Zulaikha itu ngomporin suaminya. Yang menentukan adalah penjara adalah Aziz. Tapi ketika dia lagi bingung, minta tolong nggak? Ini orang-orang yang dolim, nanti kalau mau mati, ibunya mati, ini tuh minta tolong nggak sama ustadz? Nah, kalau ada apa-apa minta tolong. Tapi ketika lagi dia jaya memusuhin orang-orang yang beragama, ini sifatnya siapa? Tadi iblis mengatakan apa? Ya Allah, ketika sudah keteter, sudah dihukum oleh Allah, keluar kamu, terus berdoa kepada Allah, minta lagi kepada Allah. Ini di sini, subhanallah, logika terbalik. Tadi nggak mau nurut, sudah susah baru minta tolong. Tahu tidak ada yang bisa nolong, tidak minta tolong sama malaikat, padahal malaikat ada. Baik, malaikat teman-temannya dulu bersama, subhanallah, semuanya tidak tahu, yang bisa hanya Allah. Berarti otaknya bisa tahu apa tidak itu? Tahu, cerdas. Ya enggak? Apa berdoa? Doanya iblis dalam Al-Quran, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini doanya iblis. Makanya hati-hati kita doa daripada Al-Quran, toto jebak. Rabbi andirni, minta sama Allah, minta doanya dengan doa itu doanya siapa? Iblis. Hati-hati, harus belajar dulu mendalam ini siapa yang bicara. Makanya harus mendalam kalau belajar, jangan nggak mendalam akhirnya doa-doa iblis dibawa. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun, yang di belakangnya ustaz tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini doanya iblis karena tidak tahu mendalam, tidak tahu melajari siapa yang berdoa di situ. Karena Rabbi syrahli, kita kan tahu doa-doa itu siapa dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus, doa Nabi Adam, semuanya kan ada. Ada doa iblis. Kalau orang tidak tahu mendalami tentang Al-Qur'an, mungkin ketika habis sholat bacanya Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, jangan diaminin. Itu doanya siapa? Iblis. Salah doanya. Itulah iblis, karena minta apa artinya sih? Minta panjang umur tapi tidak berkah, minta panjang umur tidak minta husnul khatimah. Itu doanya iblis, jangan diikutin. Maksudnya Quran ini ada yang diikutin, ada yang tidak. Nah, iblis itu berdoa Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, minta tolong kepada Allah, minta tolong. Tapi Allah masih sayang, dikabulkan doanya iblis. Kamu minta panjang umur, fa innaka minal mundharin. Ini dalam Al-Qur'an dijawab oleh Allah, fa innaka minal
mundharin. Kamu itu saya panjangkan umurnya sampai hari kiamat. Makanya dari dulu sampai sekarang ada nggak setan mati? Nggak ada. Makanya setan jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Manusia beranak pinak, setan juga beranak pinak. Beranak pinak. Makanya kita melawan setan satu aja susah, apalagi banyak. Tapi don't worry, kata Allah, ada Quran. Terakhir surat Al-Quran mengajarkan kepada kita, surat yang terakhir, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 ayat. Ini baca muawwidzatain namanya, Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Enggak, dari gangguan ini jangan takut, hatta jutaan setan dia lari semuanya. Diberitahu oleh Al-Qur'an. Nah, ini syaitan iblis itu dia dulu yaitu adalah sudah tahu ini semuanya, tapi membangkang, sombong, merasa keras kepala, dia tidak mau tunduk. Ini penyakitnya. Bukan bodoh, bukan tidak ibadah dulunya, pinter, istrinya licik, tetapi dia sombong, akhirnya mendolimi dirinya sendiri. Nah, inilah iblis. Tadi yang ditanya adalah ini kan, yang ditanya tadi apanya tadi? Yang ditanya titik poinnya ininya atau ketika ini sebenarnya sudah takdirnya ada untuk makan buah bumi akhirnya ke bumi atau ya, bumi tadi, masalah bumi. Nah, ini ketika sudah dia panjang umur, dia mulai ganggu Adam karena dendam. Habis dikasih. Ini ada kisahnya terus lagi dalam Al-Qur'an. Setelahnya fa innaka minal mundharin, kan dijawab oleh Allah, kamu saya beri panjang umur. Apa jawabannya setan? La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Dendam. Keluar muncul dendamnya. Saya sudah panjang umur tidak bakal mati. Dia yakin karena Allah sudah berjanji, janji Allah pasti tepat. Dia mengiklankan, saya bersumpah la ughwiyannahum ajma'in, saya akan ganggu Adam dan keturunannya semuanya. Masya Allah, komitmennya iblis. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-Mu ya Allah yang betul-betul nempel dekat kepadamu dan ikhlas dan diterima ikhlasnya olehmu. Mukhlasin, bukan mukhlisin, mukhlasin, yang diterima ikhlasnya olehmu ya Allah. Saya nggak bisa ganggu. Makanya pertama kali yang diganggu Adam dengan Allah menyuruh buah khuldi. Ini skenario-nya Allah ini. Buah khuldi, jangan la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu deketin, apalagi makannya. Iblis bilang, kan nggak bolehnya dekat, makanya nggak apa-apa. Bahkan diiming-iming lebih daripada itu. Kamu pengen nggak khalidin, selama-lamanya di surga? Kan waktu itu di surga, khalidin itu selama-lamanya kan? Khalidin, pengen di surga. Iya, Nabi Adam nggak mau, diganggu istrinya, Siti Hawa. Ya, oh iya, udah enak begini gini, udah nggak apa-apa. Maka kadang-kadang istri itu ya ada yang baik, ada yang nauzubillah min dzalik, ngerok-ngerok kepada suaminya, iya gara-gara kamu ini. Nah, ini akhirnya terjerumus makan dengan iming-iming daripada syaitan. Allah sengaja, ini skenario supaya apa? Apa yang dikatakan oleh Allah itu pas, bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifahnya di muka bumi, bukan di sorga. Maka skenario-nya, konon ceritanya makan buah, bukan khuldi. Khuldi itu nama kita, orang kita Indonesia aja. Dia tidak ada namanya, buahnya nggak disebutin. Tapi khuldi kenapa? Karena khalidin tadi. Karena buah kalau makan katanya akan menjadi kekal. Kekal itu khalidin. Maka orang kita mengatakan buah khuldi katanya. Padahal buahnya bukan buah khuldi, nggak ada nama buah khuldi. Tetapi makan itu menjadi khalidin, kekal di sorga. Nabi Adam ke bawah. Ketika ke bawah, Allah terbuka semuanya dengan izin Allah, dengan akhirnya diturunkan ke muka bumi. Tapi berkatnya Nabi Adam dekat kepada Allah, bersih hatinya, dan melihat dalam riwayat-riwayat banyak melihat nurnya Nabi Muhammad SAW. Dalam surga tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Di situ ada Nabi Muhammad. Maka minta kepada Allah salawat kepada Muhammad, dan seterusnya
maka Allah ajarkan ilmu, yaitu cara berdoa. Doanya apa? Doa Nabi Adam yang terkenal. La ilaha apa namanya? La ilaha illa anta. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Adam. Beda dengan setan tadi. Enggak mau. Doanya yang penting saya hidup. Enggak mikirin. Tapi Nabi Adam, zalamna anfusana, ya Rabb, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Disuruh jangan dekat, malah bukan lagi dekat, malah makan. Diiming-imingin. Kan Allah nyuruh jangan dekat, enggak ngelarang makan. Seperti maaf sekarang lagi marak-marak perzinahan. Yang dilarang la taqrabuz zina, enggak apa-apa, jangan dekatin, tapi perbuatannya sampai-sampai boleh kalau ridho sama ridho. Yang penting tidak ada paksaan. Itu ajaran siapa kalau bukan syaitan, wal'iyadzubillah. Dilarang, dekat aja nggak boleh, apalagi persetujuan. Karena kalau dekat ini makin bisa persetujuan yang nggak jelas. Makanya dilarang. Subhanallah. Di sini akhirnya iblis, akhirnya Nabi Adam makan, itu skenario dari Allah turun. Ketika turun berdoa kepada Allah, diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh dengan kasih sayang Allah. Padahal tadinya pisah antara Nabi Adam dengan Siti Hawa, tapi dengan rahmatnya Allah dipertemukan kembali. Konon ceritanya di Jabal Rahmah, di padang Arafah ketemu. Konon ceritanya ini dalam sejarah mengatakan bahkan di tempat yang namanya Jabal, gunung apa namanya, Gunung Rahmah, kasih sayang Allah, ketemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini konon ceritanya. Jadi masalah ini perlu pembahasan dalam masalah sejarah. Tapi yang pentingnya dengan rahmat Allah, yaitu doanya Nabi Adam ketika di dunia jadi khalifah. Jadi Allah buat semuanya ini untuk membenarkan apa kata-kata Allah Jalla Jalaluh, termasuk Nabi Muhammad ketika turun Al-Quran. Bukan berarti Qurannya baru turun, Quran sudah ada, tapi Allah jadikan skenario ini untuk kebenaran Al-Quran. Paham nggak? Jadi bukan Qurannya ngikuti kejadian. Kalau ngikuti kejadian, Quran untuk orang Arab aja. Quran untuk orang Arab aja. Tapi tidak, kejadian itu diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan kebenarannya Al-Quran. Ada Abu Lahab, ada begini kisahnya, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Semuanya diciptakan karena Quran sudah ada. Quran sudah ada. Turunnya 23 tahun. Tapi sudah ada belum? Sudah ada. Nah ini. Jadi Allah bikin segini. Kita ini sekarang sebentar lagi mau kemana? Sudah ada. Kita tahu. Tiba-tiba nggak pulang ke rumah. Kemana? Ke tempat yang lebih baik. Tiba-tiba, maaf, ada yang pulang ke rumah sakit. Tiba-tiba ada yang langsung seperti wali kota kemarin nih, coba lihat. Ke masjid. Tahu-tahu pulang sudah dalam keadaan almarhum. Siapa sangka sehat. Sebelumnya lagi baru anak muda, ustadz, anaknya Ustadz Arifin, coba bayangkan. Ya Allah, baru nikah 5 bulan. Baru nikah 5 bulan, dicadang-cadangkan ini penerus Ustadz Arifin Ilham. Saya kebetulan saya yang khutbah nikahnya 5 bulan yang lalu. Dia telepon minta saya supaya menjadikan penceramah dalam khutbah ini. Subhanallah, dengar tahu-tahu meninggal. Allah yarhamu. Ini tidak tahu, kita tidak tahu. Tapi konon ceritanya sakit, konon ceritanya kena apa namanya itu kemarin yang pandemi ini konon ceritanya ketabrak, konon ceritanya tidur, konon ceritanya kelelahan, tapi semuanya sudah ada waktunya, bakal mati. Nah, inilah Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah yang terbaik. Tapi kita jangan terus kita putus asa. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan bisa dirubah, semuanya. Kita ajalnya pendek, kalau Allah bilang panjang nggak? Panjang. Yang bisa merubah hanya Allah. Makanya berdoalah kita selalu kepada Allah. Jangan putus doa kepada Allah.
Nabi Adam bisa berkumpul lagi dengan Siti Hawa berkat doa yang dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa karena sudah terlalu lewat, mohon maaf, tapi mudah-mudahan Allah gantikan dengan pahala yang berlimpah-limpah insyaallah. Diberikan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil gutri untha wa dzakar. Ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah. Jagalah negeri kami tercinta Indonesia ya Allah. Kalau ada di antara kami yang suka sombong, suka zalim, berilah hidayah kepada mereka ya Allah. Berilah hidayah kepada kami dan kepada mereka ya Allah. Petunjuk-Mu ya Allah agar kami bisa hidup aman dan damai ya Allah. Bersatu dalam keadaan saling hormat menghormati ya Allah. Jangan saling hina menghina ya Allah. Berkailah kami dan keluarga kami ya Allah. Berikanlah ilmu yang hari ini kami dapat dan sebelum-sebelumnya dan yang akan datang, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berilah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barakah, dan yang lebih utama istiqomah di jalan-Mu ya Allah, sampai nanti datang ajal kami dalam keadaan husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina